Phil Ikhwan, LCMA, sebagai narasumber kita pada malam ini. Teman-teman dari Elbranstol, Mbak Iva, Mas Fauzi, dan teman-teman yang lain. Juga terima kasih untuk para hadirin yang sudah berkenan hadir pada malam ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada tim Elbranstol yang sudah mengundang Dr. Munirul Ikhwan dan mempercayai saya sebagai moderator pada malam ini. Marilah kita buka acara pada malam ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum menuju Dr. Munirul Ikhwan, mungkin saya akan memberikan sedikit pengantar terkait dengan kronologi Al-Quran, karena mungkin bagi sebagian orang tema ini masih asing. Untuk pembacaan hari ini, setidaknya secara garis besar, ada dua pola pembacaan terhadap Al-Quran. Yang pertama adalah tartib mushafi, membaca Quran berdasarkan kodifikasi di dalam mushaf, dan yang kedua tartib maudhu'i, yang berusaha memetakan ayat-ayat Al-Quran berdasarkan kesatuan tema. Satu pola pembacaan lain yang menjadi diskusi kita pada malam ini cukup bisa dikatakan tertinggal jika dibandingkan dengan dua tema tersebut. Tartib nuzuli atau pembacaan secara kronologis dalam arti yang paling sederhana adalah upaya membaca Al-Quran, mengurutkan Al-Quran berdasarkan kronologi turunnya ayat. Hal ini berdasarkan asumsi dasar bahwa Al-Quran itu tidak diturunkan jumlatan wahidah, melainkan diturunkan secara munajjaman, berurutan berdasarkan periode kenabian tertentu. Dan gaung kronologisasi Al-Quran sebenarnya bukan hal baru dalam tradisi intelektual, baik di kalangan sarjana muslim ataupun non-muslim. Percikan ide ini sudah ditemukan presidennya sejak generasi awal sarjana muslim membangun formasi intelektual mereka. Setidaknya yang tertulis di dalam kronologi drama ilahi, ada 3 teori sarjana muslim yang dianggap sebagai legitimasi kronologi Al-Quran, yakni teori nasikh mansukh, teori asbab nuzul, dan teori Makki Madani. Masyhur di kalangan kita, Makki itu cirinya seperti ini, Madani seperti ini. Masalahnya adalah ketika kita sudah familiar dengan gagasan ayat yang pertama kali turun dan terakhir turun, mengapa tidak timbul pertanyaan tentang urutan ayat yang menyelingi keduanya? Bagaimana misalnya kronologi turunnya ayat-ayat tersebut? Mungkin jawaban sederhana dan apologetiknya adalah karena tidak ada riwayat sharih yang menjelaskan tentang isu tersebut, sehingga tidak ada keberanian untuk beyond ortodoksi atau melewati supremasi riwayat. Dan keran kesarjanaan Al-Quran baru relatif benar-benar hidup ketika mendapatkan dalam tanda kutip provokasi dari sarjana barat seperti Theodor Noldeke yang membangun beberapa teori terkait dengan kronologisasi Al-Quran. Disinilah mungkin menarik jika kita membaca pikiran Dr. Munirul Ikhwan dengan artikelnya Drama Ilahi, di mana di satu sisi beliau mencoba masuk dengan mengadopsi konsep teologis bahwa Al-Quran adalah tindakan dan tuturan Tuhan dalam arena kesejarahan manusia. Namun di sisi lain dia melihat Al-Quran sebagai drama ilahi yang melibatkan berbagai macam tokoh, faktor, setting, dan sebagainya. Beliau menawarkan pembacaan yang tidak hanya berdasarkan riwayat, tapi juga mengadopsi atau menerima konteks kesejarahan, mempertimbangkan konteks kesejarahan manusia. Baiklah, marilah kita dengarkan tawaran drama ilahi dari Dr. Munirul Ikhwan.
Namun sebelumnya saya akan memberikan profil sedikit tentang beliau. Beliau menyelesaikan S1-nya di Universitas Al-Azhar dengan jurusan Al-Quran dan Tafsir. S2 beliau dirampungkan di Leiden dengan tesis tentang Muhammad Ahmad Khalafullah, dan S3 beliau diselesaikan di Freie Universität Berlin dengan disertasi tentang Quraish Shihab, an initiative to making Quran down to earth. Nampaknya jika melihat profil beliau, beliau sedang di dalam artikel ini beliau ingin menjembatani gitu, tradisi antara Barat dan Timur, minal masyriq ilal maghrib. Langsung saja waktu dan layar kami persilahkan. Baik, makasih. Mungkin bisa dijelaskan dulu Elbranstock itu apa? Elbranstock. Uh, ada yang ingin klarifikasi dari tim El Brandstock, lebih ke diskusi-diskusi tentang Oh, isu-isu seputar Al-Quran mungkin Pak. Mbak oh. Iva, mungkin berkenan klarifikasi dulu jenengan. Mas Fauzi. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Dokter. Salam. Izin Pak, ya kami Elbranson sebenarnya dari mahasiswa-mahasiswa PK UMI PTIK Pak, magister ya utamanya. Terus apa ya, kita banyak membaca artikel-artikel luar juga, termasuk Timur Barat, dan menurut saya kebanyakan kampus-kampus yang membahas isu-isu luar itu masih berpusat di Jogja atau UIN Jakarta. Terus kita inisiatif gimana kalau kita ajak-ajak teman-teman daerah untuk ikut mengembangkan studinya gitu. Mungkin seperti itu sih. Makasih Pak sudah mau sharing di sini. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pertama-tama terima kasih atas undangannya. Alhamdulillah bisa bertemu di malam minggu yang biasanya anak muda itu malam minggu pada kemana gitu ya. Tapi ini kita bertemu dalam majelis yang saya kira ini perlu digalakkan ya di tengah-tengah apa namanya em, em, kelompok-kelompok diskusi itu mulai kurang gaungnya ya, tidak seperti tahun 90-an ya, 2000-an awal ya. Baik, saya diberi topik tentang drama ilahi, mungkin ini terkait dengan salah satu artikel yang pernah saya tulis ya. Waktu tahun 2020, memang waktu itu hasil dari refleksi saya ketika terlibat mengajar, dan salah satu topik utama dalam kajian Al-Quran akademik yaitu adalah soal kronologi. Saya melihat banyak sekali literatur yang berbicara tentang itu, dan kadang mahasiswa merasa kesulitan untuk membaca banyak literatur, sehingga saya mencoba untuk berkontribusi. Ya, kebetulan juga COVID waktu itu, jadi lumayan banyak waktu untuk duduk di depan laptop ya. Baik, yang pertama mungkin ada yang bertanya kenapa judulnya drama ilahi. Kalau ini terkait dengan artikel saya, pertama saya mencoba untuk apa namanya menjembatani ada model orientalis lama yang melihat Al-Quran itu, kalau Anda baca siapa namanya Montgomery Watt ya, kalau Muslim kan bilang bisa Al-Quran adalah firman Allah gitu ya. Al-Quran firman Allah. Sedangkan kalau orientalis lama itu karena mereka sangat positivistik ya, jadi karena Al-Quran itu keluar dari lisan Nabi, maka itu adalah sabda Nabi gitu ya. Jadi tidak ada istilah ketuhanannya. Sehingga orang seperti Watt mencoba untuk
duduk di posisi netral dengan apa namanya, menyebut bahwa Al-Quran adalah Al-Quran gitu ya. Nah, saya mencoba untuk melihat bahwa dalam teologi atau kepercayaan umat Islam, Al-Quran adalah firman Allah. Eh, Tapi firman ini tidak bisa kemudian karena masuk dalam sejarah manusia, kemudian menjadi kita baca secara ahistoris, juga tidak bisa demikian. Nah, untuk mengakomodasi ya teologi kepercayaan umat Islam, maka karena Tuhan adalah, atau Allah ya, itu adalah eh, maha segalanya, sehingga manusia atau makhluk ini hanyalah bagaikan wayang gitu ya, bagian wayang yang itu dikendalikan oleh dalang, dan dalangnya dalam hal ini adalah Allah, sehingga karena Al-Quran itu adalah bagian dari fenomena dalam kesejahteraan manusia yang itu dikaitkan dengan wujud Allah ya, maka saya mencoba untuk mendevelop ya, eh, gagasan drama yang saya baca dari Anglika, salah satu buku Anglika Norwich ya, tentang drama Al-Quran itu bagaikan drama. Nah, karena drama ini adalah terkait dengan Tuhan, maka kemudian saya menulis sebagai drama ilahi. Itu yang pertama. Yang kedua, memang perdebatan atau diskusi tentang kronologi wahyu Al-Quran itu banyak berkembang di masa modern ya, terutama di sarjana Jerman ya, sarjana Jerman. Kenapa sarjana Jerman? Sarjana Jerman ini termasuk yang punya tradisi kalau dalam hermeneutika itu historis kritis ya. Pada masa tertentu Jerman itu sangat, dalam filologi itu sangat bangga dengan pendekatan historis kritis terhadap kitab suci. Anda bisa misalnya lihat tidak ada tentang Quran ya, tapi tentang misalnya Abraham Geiger, Yosef Horowitz ya, itu mereka adalah rabai ya, tapi membaca Bible itu melalui pendekatan historis kritis ya, menempatkan dalam konteksnya, sehingga tafsiran atau pemahaman mereka tentang Bible itu tidak seperti rabai-rabai pada umumnya, sehingga mereka dianggap sebagai keluar ya dari narasi utama dalam tafsir atau tradisi penafsiran Bible di Yahudi. Nah, tradisi itu kemudian berkembang ya, termasuk menyentuh Al-Quran. Nah, ketika melihat Al-Quran sebagaimana dibaca oleh apa namanya umat Islam, itu semacam puzzle itu ya, puzzle, karena kita tidak tahu ya mana yang pertama turun, karena menurut sumber-sumber Islam itu Al-Quran turun secara berurutan, tapi kenapa strukturnya tidak diurutkan sebagaimana awal dari akhir ya. Sehingga itu semacam menjadi puzzle, dan bagi sarjana yang mengikuti pendekatan historis kritis ya, maka itu menjadi challenge ya untuk menawarkan bacaan ya, teori dan sebagainya. Nah, jika ini memang terkait dengan yang pernah saya tulis ya, maka saya coba melacak apakah ada dalam tradisi Islam ya apa namanya upaya untuk merekonstruksi konteks Al-Quran. Dan sejauh yang saya lacak, memang yang pertama aware soal itu adalah fuqaha ya. Fuqaha, karena ada pertanyaan tentang nasakh ya. Jadi dari kebutuhan ya, dari kebutuhan atau pertanyaan yang mendatangi mereka ya tentang nasakh, sehingga mereka kemudian mencari informasi tentang nasakh ya, mana karena nasakh terkait dengan apa namanya raf'ul hukum, apa namanya as-sabiq bil hukm at-tali ya, kurang lebih. Jadi mengganti hukum yang lama dengan yang baru, maka untuk mengidentifikasi mana yang lama dan mana yang baru, mereka
mencari melalui riwayat ya. Makanya salah satu contoh yang sangat populer adalah tentang khamr ya. Mungkin yang pertama sering dikaitkan dengan apa namanya ayat di antara nakhil dan anab itu tattakhiduna minhu sakaron wa rizqan hasana ya. Itu tentang itu, kemudian ayat tentang apa namanya yas'alunaka 'anil khamri wal maisir ya, kemudian tentang larangan mendekati sholat ketika masih apa namanya masih mabuk ya, sampai akhirnya kemudian innamal khamru wal maisiru dan lain sebagainya ya, karena dianggap rijsum min amali syaiton ya itu. Nah, pertanyaannya adalah kemudian tapi ini memang tujuannya tidak merekonstruksi urutan ayat ya, karena kalau wacana tentang nasakh ini kan sedikit ya yang melibatkan sedikit ayat. Nah, makanya kemudian saya melihat ada tren baru tentang asbabun nuzul ya. Nah, asbabun nuzul ini lagi-lagi mencoba untuk mengidentifikasi ayat atau surat mana yang turun dalam konteks apa. Nah, lagi-lagi memang untuk mengidentifikasi konteks itu harus melalui riwayat ya. Nah, melalui riwayat. Nah, dari situ kita lihat seperti Al-Wahidi ya, yang menulis tentang asbabun nuzul. Dan beberapa telaah menunjukkan karena mereka merujuk pada riwayat, dan ternyata riwayat pun bermacam-macam ya. Sebagai contoh, ada riwayat yang berbicara tentang konteks turunnya surat Al-Ikhlas itu di Makkiyah ya, di Makkah. Ada yang Madaniyah, sama-sama dinisbatkan riwayat itu ke sahabat ya. Nah, terus bagaimana cara mentarjih ya? Ya, kala itu memang tidak tidak ada ya, karena riwayat pada masa itu sangat-sangat kuat ya. Riwayat itu sangat kuat sehingga saya melihat pada masa Al-Wahidi kecenderungan untuk mentarjih di antara riwayat itu belum muncul. Ya, belum muncul. Nah, kenapa belum muncul? Kalau kita meminjam penjelasan dari Abu Zaid, karena memang tadi itu ya, riwayat itu sangat, ya mungkin kalau kita melihat konteks bagaimana perseteruan antara ahlul hadis dengan ahlul ra'i ya, yang akhirnya ya waktu itu karena peristiwa apa namanya mihnatu khalqil Quran, inkuisisi ya, ketika masa Al-Ma'mun ya itu bersekutu dengan ulama Mu'tazilah, kemudian ada inkuisisi, ngetes kepercayaan dari ulama-ulama lain, siapa yang tidak apa namanya mengimani bahwa Al-Quran adalah makhluk, maka mereka akan dipersekusi, dipenjara dan sebagainya. Maka itu kemudian akhirnya mendapat pertentangan dari ahlul hadis yang populer di grassroots ya, grassroots. Nah, akhirnya kolaps juga di masa Al-Mutawakkil 'ala Allah, itu kemudian kebijakan itu dibatalkan ya. Kemudian sejak itulah kemudian pamor Mu'tazilah ya, itu kemudian lambat laun turun ya, alul hadis makin populer ya. Alul hadis makin populer. Ini yang kemudian menunjukkan mungkin kalau nanti ada apa namanya Anda tertarik dengan isu teologi ya, kenapa kemudian Sunni itu kemudian menjadi teologi yang sangat dominan ya sekarang ini ya, karena dari al-hadis tadi itu ya, dan seterusnya kemudian muncul Asy'ari ya, Imam Asy'ari, Maturidi, yang basisnya sebenarnya adalah dari hadis tadi itu. Nah, kalau lihat Imam Tobari misalnya ya, datang ke Baghdad tujuannya ingin belajar dari Imam Ahmad bin Hambal. Ya, meskipun ketika sampai di mana itu di Baghdad, Imam Ahmad bin Hambal itu sudah meninggal. Tapi kita bisa lihat ya, Tobari tafsirnya banyak sekali memuat riwayat-riwayat. Nah, dari situ kita bisa lihat bagaimana riwayat itu sangat
ini ya, sangat suprematif ya pada masa itu untuk memastikan riwayat ini yang paling kuat ya, tidak mudah, apalagi menolak semuanya ya, menolak semuanya. Nah, itu tidak mudah. Makanya kita ada beberapa kelemahan ya untuk tentang riwayat itu. Pertama, riwayat tentang asbabun nuzul itu hanya melibatkan sedikit ayat, sedikit surat ya. Tidak semua ayat, tidak semua surat tercantum dalam asbabun nuzul itu. Nah, itu satu. Yang kedua, yang ada sedikit itu pun itu ada beberapa yang atau bahkan banyak ya yang berbeda satu dengan yang lain ya. Nah, yang berbeda itu pun itu tidak menunjukkan waktu persis tahun berapa gitu ya. Kemudian bulan apa ya itu turun. Jadi ya karena kita wajar ya, karena memang tradisinya tradisi lisan ya. Masyarakat tradisi lisan, sehingga tidak detail menunjuk kapan ya ayat itu turun. Padahal kalau Anda lihat papirus ya eh, yang nota-nota dagang ya dari papirus, biasanya papirus zaman dulu itu dipakai untuk menulis nota dagang, itu sudah menunjuk eh, tahun hijriah berapa. Nah, tapi asbabun nuzul itu enggak ada. Ya, asbabun nuzul tahun berapa itu enggak ada. Nah, mungkin agamawan dengan mungkin beda ya, dengan pedagang mungkin kulturnya beda. Kalau pedagang jelas kuat itu kultur tulisnya kuat ya, mungkin waktu itu di kalangan wacana agama ini memang belum begitu kuat, terutama pada awal-awal gitu ya. Masih basisnya adalah lisan ya, lisan. Nah, karena itulah kemudian ulama mencoba untuk eh, menakwilkan ya, atau al-jama' bainar riwayat ya. Jadi mereka tidak melakukan tarjih tapi al-jama' bainar riwayat. Nah, sehingga muncullah di ulumul Quran itu istilah misalnya nazalat hadis surah marratain. Al-marrah al-ula fi Makkah wal marrah tsaniyah fil Madinah, misalnya gitu ya. Jadi surat Al-Ikhlas itu dianggap seperti turun 2 kali. Yang bagi sarjana modern tidak mungkin ya, tidak mungkin. Ya mungkin turun ya sekali ya. Yang kedua kali ya itu dibacakan karena ada signifikansi ya. Tapi oleh testimoni orang lain mungkin menganggap tidak paham seluruh sejarah itu ya. Jadi karena baru datang kemudian oh itu berarti ditanya oleh generasi selanjutnya, dia ditanya ya dia cerita apa yang dia tahu ya. Oh itu waktu ditanya, Nabi ditanya oleh Yahudi, siflana rabbak ya Muhammad ya, qul huwallahu ahad Allahus samad dan lain sebagainya ya. Ada yang bilang oh ini ketika ditanya oleh musyrikun Makkah ya, siflana rabbak ya Muhammad, baru turun gitu ya. Nah, jadi eh, itu posisi ulama kita sampai kemudian muncul apa namanya tren untuk membagi antara Makki dan Madani. Ya. Nah, ini menjadi titik tolak apa namanya masuknya nalar ya dalam membuat klasifikasi ya, masuk dalam asbabun nuzul. Karena kalau kita hanya bertumbuh pada riwayat, hanya sedikit yang kita tahu. Ya. Nah, Makki Madani ini menurut saya mulailah ini ada parameter-parameter yang itu di luar apa namanya dari analisis intrateks ya. Misalnya kalau itu ayatnya atau suratnya pendek, makkiyah. Kalau panjang, madaniyah gitu ya. Kemudian kalau ada qasamnya, makkiyah. Kalau itu rimanya kuat ya, itu makkiyah. Kalau landai itu cenderung madaniyah kayak gitu ya. Kalau pakai ya ayyuhalladzina amanu itu madaniyah, ya ayyuhan nas makkiyah. Ya, itu kan ijtihadi semua ya, tidak ada dasar riwayat soal itu. Nah, saya melihat generasi selanjutnya itu mulai apa namanya memasukkan ya ijtihad atau penalaran dalam membaca konteks ya, membaca konteks. Nah, baru kemudian eh, eh,
saya melihat yang di era modern ya, di era modern. Nah, kalau di sarjana Muslim, di antara yang sadar tentang itu misalnya kalau Anda lihat Izzat Darwazah ya, ya ini backgroundnya memang historian modern dan hidup pada masa akhir Utsmani ya, kemudian sampai runtuhnya itu orang Palestina ya sadar dengan sejarah, eh, terekspos dengan wacana modern ya, sehingga bagi kembali yang tadi itu ya tentang pendekatan historis kritis ya terhadap kitab suci atau kesadaran sejarah bahwa kitab suci itu pasti punya sejarah gitu ya. Itu mulai ditonjolkan ya. Di antaranya Izzat Darwazah, Muhammad Abid Al-Jabri. Tapi di sini saya akan cerita sedikit tentang Izzat Darwazah. Karena menarik karena menulis tentang tafsir itu berdasarkan kronologi surat ya. Jadi kalau Anda lihat itu ada 11 atau 12 jilid itu tafsir Izzat Darwazah. Ayat pertama, surat pertama itu Al-Fatihah, Al-Alaq kayak itu ya, Al-Mudaththir dan sebagainya. Jadi tidak urut sebagaimana tartibul mushaf ya. Nah, waktu itu Izzat Darwazah mengaku bahwa eh, kenapa dia melakukan itu karena eh, ayat atau surat Al-Quran jika diurutkan secara kronologis maka itu akan eh, mendeskripsikan ya, mengilustrasikan sirah nabawiyah. Dengan begitu kita dibawa pada Al-Quran yang live ya, seakan-akan begitu, live pada masa itu. Nah, di samping itu dia kemudian menghadapi dilema, apakah kemudian ini apa namanya menyalahi ya teologi Muslim. Ya. Nah, kemudian dia yakin bahwa tafsir itu ya bukan mushaf Al-Quran gitu ya. Tafsir bukan mushaf Al-Quran. Kalau menafsirkan satu surat atau sejumlah ayat aja boleh, ya, maka kalau itu suratnya tidak diurutkan sebagaimana tartib mushaf juga tidak apa-apa, ya, karena itu tafsir, ya, disebut sebagai amal fanni, ya, itu karya intelektual, ya, karya intelektual. Nah, dan karena tafsir tujuan utama bukan untuk ta'abbud, untuk kita membaca secara tartil ya, bukan itu, tapi ingin menggali makna dari Al-Quran itu. Nah, tentu saja yang paling penasaran adalah memang sarjana Barat ya, sarjana Barat, terutama yang base-nya Jerman, Eropa ya, itu yang mereka apa namanya Jerman itu banyak pemainnya ya, banyak pemainnya. Kalau yang luar Jerman ada Rezi Blascher ya. Kalau Jerman banyak itu Gustav Weil, Hartwig Hirschfeld ya, Noldeke yang paling paling dikenal ya. Itu sarjana-sarjana Jerman sekarang yang tergabung oleh dalam Corpus Coranicum itu banyak mendasarkan ya dengan beberapa modifikasi ya, itu tentang teori Noldeke ya. Nah, Noldeke ini menarik karena inovasinya adalah membagi apa namanya Makkiyah itu menjadi 3 bagian, sedang Madaniyah itu cuman 1 ya, cuman 1. Yang saya pahami karena memang data-data tentang sejarah Nabi di Makkah pada periode Makkah sebelum hijrah ini memang tidak banyak ya. Karena memang alasan dia Nabi waktu periode Makkah itu belum menjadi figur yang bisa men-trigger sejarah atau apa namanya bisa membentuk sejarah ya. Beda dengan pada periode Madaniyah, Nabi itu muncul sebagai pemimpin ya, pemimpin komunitas ya. Sehingga ketika orang jadi pemimpin maka dia pasti akan banyak dibicarakan, apalagi
meraih keberhasilan ya, semua orang akan membicarakan pemimpin itu ya. Beda pada periode Makkiyah ya. Nabi ini belum menjadi sosok yang besar ya. Kalau Nabi sudah jadi sosok yang besar, kuat, nggak mungkin apa namanya lari dari Makkah ya. Pasti juga akan dieluk-elukan di Makkah ya. Nah, kenapa Nabi sampai harus apa namanya hijrah? Nah, ini menjelaskan bahwa memang pada periode Makkah Nabi bukan orang kuat ya. Ada orang-orang lebih kuat yang apa namanya yang itu terlibat dalam apa namanya penolakan ya terhadap Nabi. Nah, karena demikian dan apalagi di periode Makkiyah ini memang punya kriteria apa namanya gaya bahasa Al-Quran itu unik, eh, berbeda dengan Madaniyah ya. Madaniyah itu relatif landai ya, meskipun ada beberapa pengecualian ya. Mungkin ini yang sedang saya berasumsi karena ini ya mungkin juga terkait dengan cara bertutur orang Makkah dengan Madinah atau kultur ya, kultur orang Makkah atau konteks Makkah sama Madinah itu beda ya. Nah, ini cuman saya masih belum mendalami lagi. Saya kasih contoh misalnya surat apa itu An-Nasr ya. An-Nasr itu kan masuk dalam kategori Madaniyah ya. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Jadi suratnya pendek ya, ayatnya juga pendek ya, tetapi kenapa Madaniyah gitu ya. Itu ya. Kalau penjelasan sementara saya ya karena ayat ini, surat ini tampaknya turun pada masa Fatu Makkah ya, atau setelah Fatu Makkah dan audiens utamanya adalah konteksnya adalah eh, Makkah tadi itu ya. Tapi karena itu setelah hijrah maka masuk dalam kategori Madaniyah ya. Surat Al-Fatah ya, Inna fatahna laka fatham mubina itu juga ada beberapa ayat yang pendek ya. Eh, itu cuman ini masih asumsi saya belum mendalami lagi ya. Eh, tapi tadi ya kembali ke Nul Deke, Nul Deke. Ini em, membagi ayat Makkiyah menjadi tiga dengan analisis intrateks ya gaya bahasa Al-Quran. Nah, yang awal-awal ya itu apa namanya sangat pendek ya, pendek sajaknya kuat atau dimana kuat ya akhir ayat itu ya, fausilahnya kuat ya. Kemudian masa Makkah kedua itu transisi ya antara yang sajak kuat mulai melandai ya, mulai ini ya. Kemudian yang yang ketiga itu eh, lebih landai lagi ya, eh, tapi topiknya belum sampai kemudian yang ayat kedua ada Ar-Rahman ya itu yang banyak eh, Makkah kedua itu ada Ar-Rahman ya ini yang banyak banyak orang menanyakan kenapa itu menjadi hal yang unik di periode periode Makkah kedua. Nah, sedangkan yang periode ke Madaniyah itu banyak melibatkan konteks tadi itu ya eh, apa namanya sumber eksternal ya karena banyak melimpah ya kalau konteks Madaniyah itu. Nah, itu yang kemudian saya melihat bahwa saya kira untuk membaca apa namanya kronologi wahyu tidak bisa misalnya ya kita kita hanya misalnya Makkiyah fokus di intrateks, Madaniyah bisa bisa ekstra teks ya sumber-sumber eksternal ya teks ya, dari Al-Quran ya, ya eksternal dari Al-Quran. Tapi kita perlu dua-duanya ya. Sumbernya apapun itu perlu dua-duanya ya. Eh, karena tidak untuk kemudian kita mencurigai karena Nabi pada masa periode Makkah itu memang belum menjadi tokoh yang bisa mempengaruhi sejarah, kemudian kita eh,
menolak ya riwayat-riwayat tentang atau sumber-sumber tentang sejarah Nabi di Makkah. Tapi saya kira kita tidak bisa menolak begitu saja. Tapi juga kita perlu kritis ya terhadap riwayat-riwayat itu. Nah, yang ingin saya tegaskan adalah sumber eksternal Al-Quran itu tetap penting untuk kita baca ya, sehingga dari situ saya coba untuk menawarkan untuk membuat fase-fase ya, fase-fase dari sejarah Nabi ya. Ya misalnya ya sebagai contoh fase pertama ketika dakwah Nabi itu belum apa namanya secara terbuka, maka banyak eh, apa namanya eh, ayat atau surat itu mukhatabnya itu Nabi K ya, Iqra bismi rabbika misalnya gitu ya, ya ayyuhal muddassir qum fa'andir ya, ya ayyuhal muzammil ya, kemudian apa lagi, alam nashrah laka sadraka wa wada'na anka wizrak ya, kan K ya, tidakkah kami telah lapangkan dadamu ya, bangkitlah wahai orang yang berselimut, bangkitlah wahai orang berselimut, bangkitlah dan berilah peringatan misalnya gitu ya. Jadi ini penting untuk apa namanya mengidentifikasi ya. Jadi kita bisa lihat kenapa mukhatabnya untuk Nabi, karena ya namanya orang pertama mendapat misi ini kan pasti ada keraguan-keraguan awalnya ya. Atau kalau tidak keraguan itu nggak tahu harus ngapa, harus apa kemudian gitu ya. Makanya kemudian dari Iqra kemudian ya ayyuhal muddatsir, nah itu kan menunjukkan Nabi itu ketika sudah dapat Iqra mau apa kan masih bingung ya, masih bingung ya. Makanya karakter kenabian itu banyak dibentuk pada periode awal ya. Nah, di antaranya tadi itu ya ayat-ayat yang secara spesifik ya itu mukhatabnya Nabi ya, tapi belum ada risalah ya, belum ada risalah. Tuh. Nah, yang kedua ada fase yang kemudian Nabi itu mulai dakwah secara terang-terangan ya. Maka di sini sudah mulai mengajak orang lain ya, mengajak orang lain. Nah, ketika mengajak orang lain kemudian ada yang ikut, pasti ada yang kemudian cemburu kan ya, ada cemburu, makanya kemudian ada resistensi terhadap dakwah Nabi. Pada awalnya resistensi itu tidak didasarkan pada kepercayaan atau tentang ketuhanan ya. Resistensi itu karena Nabi itu awal-awal mengkritik perilaku orang-orang kaya, ya kan? Mengkritik perilaku orang-orang kaya. Ya, misalnya ya di surat Al-Fajr, maaf, Al-Balad ya. La uqsimu bihadzal balad ya, pakai kosam ya, tidak, sungguh aku bersumpah pada balad ini, wa anta hillum bihadzal balad, dan engkau tuh tinggal di sini ya. Ini terlepas nanti hilun tuh apakah tinggal atau halal tuh ya, paling saya bacakan terjemah yang umumnya aja. Nah, di situ ada tentang falak tahamal akubah. Jadi orang-orang kaya itu enggan untuk menapaki jalan yang naik gitu ya. Wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah. Ya, memerdekakan apa itu akobah, jalan yang naik tadi itu. Fakku raqabah. Ya. Au it'amun fi yaumin dzi masghabah. Ya. Yatiman dza maqrabah au miskinan dza matrabah. Ya. Memerdekakan budak, memberikan makanan pada saat krisis ya, pada yang yatim, yang masih di kerabat, dan orang miskin yang sangat membutuhkan. Nah, ini mengkritik orang-orang kaya yang memang ini terkait dengan apa namanya transformasi ya, transformasi
Makkah dari kultur nomad menjadi sedenter ya, yang tinggal menetap ya, karena Makkah ini pada masa Nabi itu sudah mulai mengambil keuntungan dari apa namanya, dari kapital ya. Dulu Yaman menjadi menguasa dagang di daerah situ, tapi Yaman kemudian kolaps ya. Anda kalau lihat tentang Hilful Fudul itu pasti melibatkan pedagang Yaman kan. Cerita tentang Hilful Fudul, pedagang Yaman yang apa namanya, eh, punya konflik ya dengan sejumlah pedagang Mekah, yang akhirnya kemudian muncullah eh, apa namanya, orang-orang kaya ya, keluarga-keluarga kaya, dan munculnya kapital ini kemudian menggerus apa namanya, nilai-nilai kesukuan primordial, kesukuan ya. Eh, ya jadi dulu kalau orang di suku kan relatif anu ya, egalitarian ya, relatif ya. Eh, jadi setiap anggota suku maka dia akan berhak mendapatkan pembelaan, eh, baik dia menyerang orang lain atau diserang ya pasti akan dibela. Tapi kemudian munculnya kapital memunculkan eh, apa namanya, pola hidup yang individualistik, yang fokus pada keluarga dan kadang patron klien, sehingga orang-orang yang tidak beruntung secara ekonomi atau secara status sosial itu kemudian termarginalkan. Lah Nabi itu muncul dalam konteks itu, maka yang pertama kali yang dikritik adalah itu. Kenapa saya katakan mereka marah? Karena orang Arab itu tidak ada ceritanya mereka itu eh, apa namanya, konflik karena beda keyakinan ya. Di sekitar Ka'bah kalau kita lihat sirah ya, itu kan banyak sekali berhala-berhala yang ditaruh di situ dari apa namanya, suku-suku yang berbeda ya. Jadi kalau Anda pernah baca, ada yang haji itu agak telanjang gitu ya, itu kan ada, tapi tidak semuanya telanjang ya. Itu suku-suku tertentu ya. Jadi setiap suku itu naruh berhala di sekitar itu dan tidak ada masalah. Tidak ada kemudian purifikasi yang benar adalah penyembah Hubal misalnya, tidak ada itu ya. Dan kalau lihat Warokoh bin Naufal ya, itu ya ada ceritanya dia kemudian diusir, nggak ada ya. Sehingga karena agama Nabi itu mengkritik perilaku orang kaya, dan orang kaya ini adalah orang yang banyak menduduki darun nadwah ya, orang-orang yang punya posisi politik yang kuat, maka itu kemudian resistensi muncul ya. Resistensi muncul, baru kemudian dicari-carilah kurang lebih gitu ya, alasan kenapa kok karena mereka kalau mengkritik Nabi Muhammad, karena Al-Quran mengkritik mereka, itu mereka tahu mereka salah ya, karena mereka meninggalkan nilai-nilai primordial, ajaran primordial yang mereka semua tahu. Maka salah satu celah adalah dengan mengulik ya, memang Muhammad tuh Tuhannya siapa gitu ya. Maka resistensi itu muncul ya, muncul. Mulailah situ perdebatan teologis, kritik terhadap apa namanya, paganisme itu mulai muncul ya, tapi tekanan juga kuat sekali. Di situ kemudian Nabi meminjam ya di Al-Quran itu otoritas apa namanya, otoritas nabi-nabi terdahulu, bahwa Nabi Muhammad itu adalah tidak lain adalah seperti nabi terdahulu yang mengajak pada kaumnya itu kan pada Allah ya, melanjutkan ajaran Nabi Ibrahim, yang Nabi Ibrahim dalam memori orang Arab ya, itu adalah apa namanya, salah satu yang eh, apa namanya, ayah dari Nabi Ismail yang dipercayai ya, dalam memori mereka Ismail pernah hidup di Makkah ya. Nah itu eh, makin lama makin kuat ya, makin kuat, terutama ketika Abu Thalib meninggal, Siti Khadijah meninggal ya. Nabi tidak ada lagi yang membela, atau di dalam keluarga tidak ada lagi yang
mendukung dia ya, mendukung Nabi, sehingga tekanannya makin kuat ya. Ayat-ayat tentang resistensi itu makin ini ya, makin sengit kondisinya ya, makin dan di situ muncullah kemudian eh, apa namanya ya, qasas hari kiamat, tentang hari kiamat, kemudian qasasul Quran yang lebih panjang, yang tujuannya untuk yang pertama itu adalah eh, memberikan justifikasi bahwa agama Nabi itu adalah agama yang kepanjangan dari apa nabi-nabi terdahulu. Tapi jenis qasas yang kedua itu adalah qasas yang tujuannya untuk menghibur Nabi, ya. Tujuannya menghibur Nabi. Jadi lebih panjang, ya, lebih panjang. Kalau Anda pernah membaca eh, apa namanya tulisannya Nikolai Sinai ya, tentang apa, kronologi as proses, kronologi sebagai proses, itu menjelaskan kenapa ada, bagi saya ya, mengapa ada eh, kisah-kisah yang diulang-ulang ya. Ya, kenapa ada beberapa kisah yang diulang-ulang? Nah, memang konteksnya, tujuannya beda-beda ya, tujuannya beda-beda. Saya kasih contoh ya, saya kasih contoh. Di surat Al-Fajr. Al-Fajr kan ini kalau kita lihat ya, wal fajr ya, walayalin ashr ya, demi fajar, kemudian eh, dan apa namanya, demi eh, layal itu apa? Malam yang 10, wasyafi'i wal watar, ganjil genap ya. eh, Genap ganjil, wal laili idza yasr, nah, dan sebagainya. Ini ada alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Apakah kamu tahu bagaimana eh, Tuhanmu memperlakukan ya, kaum Ad, ya, Irama dzatil imad, ya. Eh, ini orang-orang Iram ya, yang punya punya imad, yang tiang-tiang yang besar. Allati lam yukhlaq misluha fil bilad, yang tidak pernah diciptakan seperti seperti tadi itu, Iram tadi itu, dalam dalam negeri ya, lain ya. Lah kemudian pindah lagi ya, baru sebentar pindah wa thamuda ya, wa thamuda alladzina jabus sakhra bil wad. Samud ya, ya. Kemudian setelah itu wa fir'auna dzil autad, dan Fir'aun yang punya eh, apa namanya, bangunan yang megah-megah ya. Jadi Anda bisa lihat ya, pada masa-masa awal cerita itu pendek-pendek ya, tapi kemudian nanti diulang tergantung Nabi menghadapi apa ya. Cerita kaum Samud diulang ya, kaum Ad diulang, Fir'aun ya diulang, terutama yang ke Nabi Musa ya, tentang Nabi Musa, kemudian ada eksodusnya tadi itu ya. Eh, itu diulang dengan Nabi Yusuf ya. Nabi Yusuf ini satu-satunya kisah yang di dalam Al-Quran yang cuman itu saja disebut ya, dan itu relatif kronologis lengkap. Maka eh, saya menduga itu memang turun pada ini ya, Makkah akhir, ketika Nabi memang apa ya, di masa-masa genting ya, karena sudah kehilangan pamannya, kehilangan istrinya ya. Sehingga dihiburlah dengan Al-Quran tadi itu. Kalau kita lihat bagaimana Nabi Yusuf itu diabaikan oleh saudara-saudaranya, yaitu kayak kayak tadi itu, Nabi Muhammad tidak diproteksi lagi oleh Abu Lahab ya. Jadi pamannya Abu Lahab yang apa namanya, menjadi sesepuh Bani Hashim, itu tidak mengambil kebijakan seperti Abu Thalib ya. Padahal dulu tuh mereka baik ya, mereka baik, bahkan anaknya itu saling ditunangkan ya, pertunangan antar anak mereka itu terjadi ya. Ya, tapi itu cerita panjang ya. Tapi singkat cerita, Abu Lahab itu tidak memproteksi Nabi ya. Sedangkan pamannya kayak Al-Abbas, Hamzah itu ya tidak haibah, sesenior pamannya Abu Lahab tadi itu ya.
Jadi paman senior ya Abu Lahab sama Abu Thalib, ya. Ya kalau Hamzah kan seusia Nabi, ya. Dan Al-Abbas juga tidak sesenior itu ya. Jadi apa namanya? Akhirnya ya kayak Nabi Yusuf ya, diabaikan oleh keluarganya gitu ya. Yang akhirnya tertatih-tatih, nggak ada yang memproteksi ya. Tadi itu cerita Nabi Yusuf itu kemudian pindah dari negeri Kanaan ke Mesir ya. Makanya Nabi kan juga berusaha untuk pindah. Pertama ke Taif ya, ke Taif. Oh, harapannya nanti di situ diterima. Ternyata tidak diterima ya, nggak diterima. Bingung Nabi kembali ke Mekah juga sulit kan? Sulit Nabi kembali ke Mekah. Tidak semudah kemudian di Taif terima, terus balik lagi ke Mekah, enggak. Ya. Jadi melihat situasi Mekah, tinggal di persembunyian dulu gitu ya, sampai kemudian kondusif pulang ke ini ya, ke Mekah ya. Kemudian mulai ada siapa namanya itu tamu-tamu dari Madinah, kemudian ada Bai'atul Aqabah ya, satu dua ya. Kemudian kayaknya melihat nih Madinah prospek. Dan keluar Madinah juga nggak semudah kayak Superman ya. Eh, Kalau lihat cerita apa namanya, eh, jadi Nabi Nabi Muhammad itu sangat digambarkan di dalam Al-Quran itu sangat manusia biasa ya, manusia biasa. Nah, makanya bisa sukses tuh pasti Nabi itu sangat orang yang brilian menurut saya ya. Jadi tidak tidak sebagai Superman yang kemudian bisa apa tiba mudah keluar Mekah ke Madinah itu juga melalui perjuangan yang tidak mudah ya. Nah, eh, itu kira-kira ya, kira-kira kenapa kemudian saya katakan drama ilahi ya, karena tadi itu ini adalah Muslim mempercayai Al-Quran kalamullah, wahyu dari Allah ya, wahyu yang itu terkait dengan manusia dan kita konsep apa namanya Allah atau Tuhan eh, dalam Islam itu sebagai Khalik ya, ini beda dengan Tuhan misalnya di Yunani ya, Tuhan itu ya sebab dari apa namanya kehidupan ini, tapi setelah itu sudah otomatis gitu ya, dunia itu bekerja secara otomatis ya. Nah kalau dalam Islam itu enggak otomatis ya. Kadang-kadang Tuhan ikut intervensi gitu ya, ikut intervensi gitu ya. Nah ini konsep ketuhanan yang berbeda. Nah makanya kemudian saya katakan berarti ya eh, makhluk ini adalah seperti wayang yang dikendalikan oleh sutradara, dan karena Al-Quran itu adalah salah satu bentuk eh, apa namanya ya wujud atau intervensi kalau dalam bahasa kasarnya ya, Tuhan eh, di eh, di dunia manusia, maka itu adalah drama drama ilahi. Mungkin itu sebagai ya pembuka diskusi ya. Saya kembalikan pada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparannya, Pak Munir. Sangat menarik sekali ya. Artinya tawaran kronologi Al-Quran yang disampaikan oleh beliau itu berdasarkan beberapa pertimbangan, utamanya melalui riwayat juga apa namanya situasi yang dialami oleh Nabi Muhammad terkait dengan perkembangan dakwahnya mulai dari fase Makkah hingga Madinah. Terima kasih. Berikutnya saya memberikan kesempatan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Kami utamakan teman-teman yang raise hand terlebih dahulu. Silahkan. Teman-teman, ada yang mau raise hand? Oke, Bang Sob, Bang Sob. Silahkan, Bang Sob. Silahkan dibuka suara dan layarnya.
Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya terdengar jelas, Bapak dan Ibu semua. Ya, jelas, jelas. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih atas pemaparannya Pak Dr. Munir Ikhwan dan juga rekan-rekan Elron Stock. Menarik untuk diingat, beberapa hari yang lalu saya kuliah, saya di UIN Bandung, di jurusan tafsir juga. Di antara perkuliahan kami waktu itu dengan Prof. Bambang Kamaruzaman, beliau sempat mengucapkan bahasa seperti ini, bahwa sekarang katanya isunya penafsiran itu lebih apa ya, lebih terasa dan akurat jika menggunakan tertibun nuzul ketimbang dengan tertibul mushaf gitu. Nah, terus kemudian tadi siang dan sore saya coba membaca hasil beberapa pemikiran dari Mahmud Muhammad Toha soal rekonstruksi hukum dan beberapa yang lain. Beliau juga menuturkan hal yang kayak bahwa ayat-ayat atau wahyu yang turun di Mekah itu wahyu-wahyu yang sifatnya usul. Nah, sementara di periode Madinah itu sifatnya furu, tidak mungkin bahasanya itu ditambah gitu atau seperti itu. Nah, kiranya menurut Pak Dr. Munir Ikhwan, apa tantangan kalau jika kemudian saya juga merasa mengiyakan bahwa sepertinya untuk di zaman sekarang penulisan tafsir itu ataupun kemudian yang lain itu lebih enak menggunakan tertibun nuzul. Jadi kita lebih merasa bahwa bagaimana kemudian dulu Nabi merasakan perjuangannya dan sebagainya. Tapi kemudian kira-kira tantangan apa yang kalau misalkan kita menulis tertibun nuzul itu dalam hal ini menafsir gitu dan sebagainya. Itu mungkin pertanyaan yang bisa saya lontarkan kepada Pak Munir Ikhwan dan juga teman-teman yang lain. Terima kasih Pak Moderator, Pak Syamil. Baik, terima kasih Mas Mas Bang Sob. Jenengan berkenan kami kumpulkan dulu jawabannya atau langsung menjawab, Pak? Bebas Pak Moderator Dikumpulkan aja. aja dulu ya. Oke, lebih dahulu. Baik, terus kemudian teman-teman yang ingin bertanya yang lain, tangannya boleh ditundukkan biar nggak capek, Mas Bang Sob. Sambil nunggu, ini Muhammad Ra, silahkan. Ini gimana? Oke, Muhammad Ra, kemudian Ada lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Alban Strock sudah memiliki kesempatan untuk mengadakan diskusi yang sangat sesuai dengan ketertarikan saya dalam riset. Sebelumnya juga saya pernah bicara di L. Stock membahas juga kronologi, tapi kronologi yang jauh lebih tidak familiar, yaitu dari kronologi yang dikerjakan oleh Mehdi Bazargan, seorang sarjana Iran. Kalau mungkin Pak Dokter menulis dalam papernya mengatakan bagaimana sebenarnya analisis eksternal, yaitu dari sumber-sumber riwayat itu perlu diperkuat. Kemudian jadi timbul pertanyaan yang sebagaimana saya dapatkan juga pertanyaan tersebut ketika membahas kronologi Mehdi Bazargan, yaitu bagaimana kemudian sebenarnya kita bisa apa namanya, menyisir bias-bias kesejarahan yang mungkin bisa kita lihat apa namanya, seperti seperti eh, seperti pertanyaan apa surat pertama yang apa namanya eh, diwahyukan, ataupun juga surat terakhir yang diwahyukan. Ada yang riwayat mengatakan apa namanya, An-Nasr itu sebagai surah yang terakhir diturunkan, tapi juga seperti orang-orang Syiah mengatakan bahwa yang terakhir diturunkan itu adalah Al-Yaumu Akmaltu, seperti itu. Itu pertanyaan itu juga yang kemudian jadi pertanyaan apa namanya, ketika saya membaca dalam kronologi Bazargan, bagaimana sebenarnya cara kita menyisir bias-bias kesejarahan, termasuk juga dari misalnya pertanyaan termasuk juga tantangan dari sarjana lain seperti Kunto Wijoyo yang mengatakan
bias kesejarahan itu cukup berbahaya karena ketika kita bicara tentang kesejarahan, mau nggak mau ada tantangan ideologis, tantangan kemazhaban seperti itu. Itu yang kemudian karena kan ketika kita bicara sejarah, ada sejarahnya itu ditulis oleh seorang yang memiliki ideologinya sendiri seperti itu. Itu yang kemudian jadi tantangan. Pertanyaannya berkaitan hanya tentang itu saja. Terima kasih banyak Mas Syamil, Pak Dr. Munir. Semoga memantik diskusi yang lebih matang lagi karena ini adalah tema kesukaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus kemudian yang terakhir untuk sesi yang awal dulu, yang terakhir sesi yang awal yang Tes. Jelas nggak suaranya Mas? jelas. Ya. Izin off cam Pak ya, karena jaringan masalah. Saya tadi tertarik tentang intrateks ya, analisis inner Quranic kronologi ya. Sejauh apa ya kita bisa memastikan validitas inner Quranic kronologi itu ya? Karena kebetulan penelitian saya tentang ayat-ayat Makkiyah dalam surah Madaniyah, tapi yang saya lakukan masih berbasis riwayat aja. Misalnya kayak ada ayat, ada sebabun nuzul ayat yang berkaitan dengan Abu Thalib. Otomatis itu sebelum hijrah karena Abu Thalib meninggal sebelum hijrah. Nah, tapi saya belum pernah coba melakukan analisis inner kronologi. Kira-kira seperti apa sih cara pakainya? Ya, ini ya, cara pakai dan validitasnya. Baik, saya respon ya. Yang pertama ya tentang pendapat bahwa akurasi penafsiran itu baik jika dilakukan dengan tertib nuzul, bukan tertib mushaf ya. Ya, ya ini tergantung ya. Anda sebagai community of believers atau sebagai akademisi ya. Ya, Anda posisinya mengadres siapa ya, mengadres akademisi atau mengadres jamaah gitu ya. Kalau akademisi memang kita dituntut untuk menunjukkan bukti-bukti ya, bukti-bukti bahwa Al-Quran itu pada makna konteks ini kalau maksud Quran ya, maka yang dimaksud adalah maksud Al-Quran dalam konteks aslinya ya. Ini juga salah satu apa namanya cabang di isu hermeneutics ya, terutama bagi yang pendekatannya ada historis kritis ya. Maka yang dimaksud makna adalah makna ketika Al-Quran itu turun pada konteks awalnya ya, maka sering disebut sebagai makna. Nah, tetapi kan dalam community of believers ya, jamaah, makna asli tidak selalu penting, gitu ya. Makna asli tidak selalu yang dicari, gitu ya. Karena bagi jamaah adalah makna yang terkait dengan kepentingan mereka. Ya, kalau Anda belajar hermeneutika ya. Jadi bagi akademisi makna asli penting ya, karena ini untuk melihat bagaimana teks itu maksud teks dalam konteks aslinya ya. Tapi bagi jamaah ya, bagi orang beriman, komunitas beriman, makna asli tidak selalu yang dicari. Makna asli tidak selalu yang dicintai juga ya. Tidak selalu demikian. Nah, makanya Anda bisa lihat ya kasus-kasus penafsiran Al-Qur'an yang apa namanya? Misalnya contoh saja. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara auliya. Ya. Kata auliya. Sejak kapan kalau misalnya dikaitkan dengan pemimpin, sejak kapan pada masa Nabi
Yahud dan Nasoro jadi jadi pemimpin. Kan yang jadi pemimpin orang Arab, ya kan? Tapi bagi community believers tidak penting makna asli itu. Ya, tidak selalu juga yang disenangi mana asli itu. Ya, eh, eh, makanya perlu dipilah ya, perlu dipilah. Anda sebagai apa? Ya, Anda ingin berbicara ke siapa? Anda ingin berbicara ke akademisi atau jamaah. Nah, itu seperti misalnya la yamassuhu illal mutahharun. Ya, tidak ada yang menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Zaman kecil saya kalau saya orang Kudus ya, lahir di Kudus, mushaf dari Menara Kudus itu selalu ada tulisannya la yamassuhu illal mutahharun ya di mushaf itu. Dan ustadz saya atau kiai saya ini yang menganggap itu ada dalil wajibnya wudhu untuk menyentuh ini ya mushaf ya. Padahal mana aslinya nggak ada urusan dengan itu, ya kan? Ini di surat Al-Waqiah ya. Al-Waqiah apa itu? Al-Waqiah ya. Makiyah jelas, ya Makiyah jelas. Dan dalam konteks itu bercerita tentang bukan tentang mushaf yang kita pakai. Ya masa Makkah nggak ada mushaf. Ya pada masa Makkiyah itu nggak ada mushaf. Ya itu. Apa yang disentuh? Oh nggak ada mushaf ya, belum ada ya di masa Madaniyah baru. Ya karena di masa Makkah Al-Quran itu belum menjadi kitab suci sebagai kitab ya. Nah, Anda bisa lihat ya, kitab suci, kitab Al-Quran sebagai kitab itu baru di Madinah ya. Nah, kata kitab di Makkah itu lebih banyak, saya katakan lebih banyak bercerita tentang kitab atau catatan Tuhan yang ada di Lauh Mahfudz sana atau kitab umat-umat terdahulu ya. Sehingga kalau apa namanya di dalam surat-surat Makkiyah itu belum ada. Nah, bagaimana kemudian? Nah, makanya itu saya katakan bagi jamaah tidak selalu makna asli itu yang dicari atau yang disukai. Ya, mereka akan lebih menyukai makna yang lebih mensupport selera mereka. Ya, karena mereka hidup dengan kitab suci. Bagaimana membuat kitab suci itu kemudian mensupport atau menaungi hidup mereka. Gitu ya. Saya tuh sering telepon sama ayah saya. Ya biasalah ayah saya kan selalu ini ya cerita tentang hari ini baca surat apa, apakah sudah khatam dan sebagainya. Dan selalu yang diceritakan ya tentang surat ini manfaatnya ini dan sebagainya. Yang bagi saya kalau lihat mana aslinya nggak ada ceritanya. Misalnya surat Al-Waqiah misalnya ya contoh itu untuk memperlancar rezeki. Di mana suratnya itu ya? Kecuali mungkin gambaran tentang surga tadi itu ya, tentang surga. Tapi kan gambaran tentang Ashabul Yamin bukan satu-satunya. Itu kan bercerita tentang hari kiamat dan konsekuensi setelah hari kiamat itu manusia terbagi menjadi golongan-golongan yang berbeda gitu ya. Tapi itu tidak penting eh, bagi komunitas believers. Yang penting adalah bagaimana mereka bisa membangun relasi dengan kitab suci itu. Gitu ya. Itu satu. Makanya bagi makna yang sesuai dengan tartibun nuzul itu lebih terkait dengan model hermeneutika atau penafsiran, yaitu apa namanya membangun makna asli atau yang sering dalam bahasa apa namanya dalam bahasa itu ada membedakan makna dan signifikansi ya. Jadi makna itu selalu itu terkait ketat dengan teks dan konteksnya, sedangkan signifikansi itu bagaimana dia umat Muslim ya membangun makna relasional ya dia dengan Al-Quran itu sendiri itu ya. Ya itu tergantung Anda ingin apa. Kemudian yang kedua ya makanya tadi ada istilah apa namanya
ada usul, ada furu, itu kan cara ulama untuk membuat justifikasi ya. Makiyah itu usul, madaniyah itu furu dan sebagainya ya. Yang kedua tentang bias kesejarahan. Ya, kalau kita selama yang kita teliti adalah kita sendiri ya, manusia atau yang terkait manusia, pasti ada bias ya. Karena kita terbentuk oleh sejarah atau konteks sejarah tertentu, pasti ya, pasti. Nah, yang perlu digarisbawahi adalah sejauh mana kalaupun itu ada bias itu bisa dipertanggungjawabkan, gitu ya. Kalau kita objektif murni, ya tidak mungkin, wong kita itu bagian yang diteliti itu sendiri. Kita meneliti manusia, ya, atau kita meneliti karya manusia, atau kita meneliti sesuatu yang terkait dengan manusia. Artinya adalah kita adalah bagian dari itu sendiri. Nah, misalnya contoh, saya kasih contoh. Seringkali orientalis lama mengaitkan Nabi itu, mohon maaf ya, itu suka dengan anak kecil, suka menikah dan sebagainya misalnya ya. Nah, itu kan cara pandang. Orang sekarang memandang kehidupan ribuan tahun yang lalu gitu ya. Ya pasti bias, iya bias. Karena dia hidup di masa sekarang. Ya. Ya itu kayak kita itu loh, Anda melihat yang perempuan terutama nih. Anda mau dipoligami enggak? Mohon maaf ini. Ya. Ya, kalau orang zaman sekarang enggak mau. Ya, bisa jadi enggak mau. Tapi zaman dulu itu enggak ada masalah. Karena apa? Karena memang kondisi perempuan pada masa itu mereka enggak bisa hidup sendiri. Ya, mereka harus hidup nempel ke laki-laki, entah itu suami, bapak, saudara, laki-laki, nempel. Ya kan? Lah kalau enggak, ya lebih baik dia nempel kan ke siapa, gitu kan, daripada enggak sama sekali, karena enggak bisa hidup sendiri. Ya, masyarakatnya tidak mengenal perempuan itu hidup sendiri, gitu ya. Beda dengan sekarang. Ya, kalau dikatakan bias, pasti ya kita akan bias. Ya, makanya kita perlu meminimalisir bias itu sehingga pendapat kita atau pembacaan kita itu diterima. Ya, ya kalau sekarang misalnya sejak kapan sih ada tentara perempuan? Ya, kan baru-baru sekarang. Ya, kalau menunjuk misalnya ya, wah itu laki-laki banget tuh sejarah Islam. Lah, memangnya sejarah mereka nggak laki-laki juga. Misalnya ya kalau ada orang Eropa bilang gitu. Saya ingat profesor saya ya dulu waktu di Belanda itu. Di Belanda itu tahun 50 atau 40 perempuan itu belum boleh mempunyai rekening bank. Ya, tahun 50. Terus gimana itu? Mereka bilang ini sangat laki-laki sekali ya. Ya, kalau kita lihat sekarang ya, lihat sekarang. Kalau sekarang harus punya semuanya, laki-laki perempuan harus punya rekening gitu ya. Kalau kita mau rekening, oh kirim ke suami saya, wah nanti dulu, nanti kalau nggak nyampe gimana kan gitu kan, dan sebagainya. Jadi pasti ada bias ya yang bisa kita lakukan, apakah itu bisa dijustifikasi atau tidak. Makanya dalam penelitian selalu ada disclaimer ya. Misalnya penelitian kalau kita ini adalah orang kita itu orang internal, maka kita harus membuat disclaimer ya. Itu etika ya, etika dalam penelitian itu. Nah, karakter ilmu itu adalah selalu dinamis ya. Ilmu itu muncul dari pertanyaan, kemudian mencari jawaban. Dan jawaban itu pasti dibentuk oleh kesejarahan dari yang menjawab tadi itu. Ya. Nah, pada suatu saat bisa jadi jawaban dia itu tidak benar atau tidak, karena apa? Karena data terbatas atau cara baca yang kurang, ini selalu begitu ya. Datang nanti teori baru, itu ya. Nah, makanya kalau Anda
yang Anda maksud bias itu misalnya ideologi tertentu, maka pasti akan ada yang mengkritik ya kalau itu biasnya terlalu tidak bisa dijustifikasi. Pasti ada yang kritik gitu. Nah, kemudian tentang tentang tadi yang terakhir ya. Sebenarnya kalau boleh jujur ya, kronologi itu bukan basisnya surat sebenarnya, tetapi kumpulan ayat, terutama pada surat-surat yang panjang. Kita mungkin bisa menjustifikasi kalau suratnya pendek. Lah, wong al-alaq ya, al-alaq itu kan 1-5, sisanya kan besar kemungkinan itu turun setelah Nabi Muhammad itu berdakwah. Saya tunjukkan ya. Saya tunjukkan. Kalau Anda baca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang mencipta. Ya, ini Nabi Muhammad kan. Khalaqal insana min 'alaq, yang menciptakan manusia dari gumpalan darah. Iqra rabbukal akram, bacalah dan Tuhanmu itu adalah yang paling generous. Alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, yang ayat 6 ini sudah kritik. Ya, sudah kritik. Kalla innal insana layatgha. Sesungguhnya manusia itu ya sangat melampaui batas. Ar-ra'ahu istaghna, yang mereka melihat bahwa dirinya manusia itu tidak membutuhkan yang lainnya. Dia merasa cukup dengan dirinya sendiri, ya. Nah, dikritik kan, ya, terutama orang kaya ya, cuma orang kaya. Inna ila rabbika ruj'a, sesungguhnya pada Tuhan mulah tempat kembali. Nah, ini ara'aital ladzi yanha, tidakkah kamu melihat orang yang melarang abdan idza shalla, seorang hamba ketika sholat, ya. Nah, ini sering dikaitkan dengan Abu Jahal ya, yang melarang Nabi sholat itu loh ya. Kemudian Nabi ketika sujud ditaruh beban yang berat di ini sehingga Nabi kesulitan untuk berdiri ya. Kalau boleh jujur sebenarnya adalah basisnya kumpulan ayat ya. Nah, tapi tantangannya besar ya. Karena ini tidak mudah, untuk merekonstruksi ini nggak mudah ya. Tapi harus dilakukan ya, harus dilakukan. Kalau boleh jujur, kalau Anda ada yang berani melakukan itu, maka Anda punya kontribusi besar dalam teori kronologi nantinya. Ya, saya sendiri punya keterbatasan ya, dalam artikel saya, tapi saya punya pandangan basisnya bukan surat, ya. Dan itu harus kita lakukan untuk kita tahu, ya, kita tahu. Apalagi kalau kita mau memetakan ya surat Al-Baqarah yang panjang itu. Tidak mungkin turun sekaligus, tidak mungkin juga turun pasti di sela-sela itu ada ayat tentang surat lain yang turun sebenarnya tapi tidak taruh di situ. Ya. Nah, itu satu. Yang kedua, tadi yang perlu kita antisipasi adalah surat atau ayat turun itu secara teori ya, tidak mungkin dia mendahului kejadian yang ingin diadres ya. Yang memungkinkan adalah turun dalam situasi yang sama atau setelahnya. Nah, makanya kita perlu mengantisipasi kalau memang ya ayat atau surat itu turun beberapa saat setelah kejadian. Ya, makanya karena kita tidak punya riwayat yang secara persis berbicara tentang kapan turun, maka yang bisa kita lakukan adalah kira-kira interval itu ya, interval itu. Nah, ini yang PR buat kita bersama, terutama tadi Mas yang dari L. Brandstock ya.
basisnya ayat, ya silakan nanti kalau misalnya Anda lihat, dan pertanyaannya kenapa ditaruh di surat Madaniyah, ya. Anda harus jawab itu ya. Itu. Nah, itu coba nanti kalau ada yang ini. Itu yang bisa saya respon ya. Silakan jika mau direspon balik silakan. Baik Pak, ini apa namanya tentang pertanyaan-pertanyaan yang ada di chat, mungkin dengan respon sekilas-sekilas saja Pak. Izin tanya langsung Pak, boleh? Ya udah, nggak apa-apa Mas. Tapi ini kasihan yang di chat. Jenengan berkenan yang mana Pak? Monggo, monggo. Kan saya ikut moderator. Oke. Saya dahulukan yang di chat saja karena sudah tanya dari tadi. Dimulai dari Muhammad Syukrillah itu, dugaan saya bahwa konten pesan wahyu yang pendek-pendek dalam bahasa sastra yang kuat karena menyesuaikan dengan tingkat intelektualitas penduduk Makkah dan penghargaan yang tinggi pada karya sastra dengan standar-standar mereka. Adapun di Madinah, daerah yang lebih kosmopolitan, pesan wahyu yang membangun peradaban dengan audien yang beragam sehingga pesannya panjang. Ini sepertinya minta klarifikasi saja, Pak. Oh, itu satu aja. Oh, lagi Pak. Sumbangan teori drama ilahi ini seakan lebih menekankan aspek transendental nih, bahwa Tuhan sebagai dalang dan manusia sebagai wayang. Dan yang ketiga tentang makna Rob di dalam Al-Quran, apakah lafadz Rob dan Allah itu diperbolehkan, apakah kata Rob itu diperbolehkan digunakan dalam konteks selain Allah? Mungkin itu dulu saja Pak. Baik. Ya. Pertama yang bisa saya tadi mungkin menyebut tentang audiens ya. Audiens mungkin yang orang Mekah itu lebih mengapresiasi tentang sastra ya, Arab mungkin puisi-puisi. Nah, itu yang menjadi pertanyaan saya di salah satu artikel saya yang lain ya. Kenapa justru tidak dari yang mu'allaqat itu tidak ada orang Quraisy ya? Umrul Qais, Zuhair, ya. Saya bertanya-tanya kenapa dalam mu'allaqat yang dikatanya ini pernah diselebrasi di Ka'bah itu tidak ada satupun itu orang Quraisy. Ya, tapi banyak mungkin dari kultur ini ya Najd ya, daerah Najd yang bagian mungkin banyak orang nomadennya gitu ya. Nah, itu yang saya bertanya-tanya ya, yang kemudian saya men-challenge teori tentang bahwa orang Quraisy itu yang paling fasih ya. Jadi bahasa Arab Al-Qur'an itu bahasa transdialek. Jadi sudah dulu ada bahasa Fusha, saya mengikuti teori yang ini ya. Jadi bukan kemudian bahasa Quraisy itu paling fasih ya, enggak. Ya. Jadi ada banyak dialek termasuk Quraisy, termasuk juga mungkin Hudzail, Bani Mazin, Saqif, ya, dan sebagainya. Tapi ada bahasa transdialek Fusha Arab ya, yang itu dipakai dalam bahasa-bahasa puisi ya, bahasa puisi. Nah, karena Al-Quran ini tujuannya bukanlah untuk performasi puisi ya, performasi sastra saja, tetapi punya misi, maka bahasa Al-Quran itu kemudian banyak sekali mengadopsi ya lahjat ya, kosakata dari audiens pertama Al-Quran yang makin berkembang. Nah, ini yang kemudian turut menjelaskan kenapa kemudian ada ahruf sab'ah. Ya. Kenapa nggak cukup harf wahid? Kenapa harus ada sab'atu ahruf? Ya, kenapa harus banyak bahasa, banyak cara baca ya? Ya karena Nabi itu
diutus bukan untuk orang intelek saja ya. Dulu itu ya orang yang bisa punya cita rasa sastra tinggi itu pasti dia dianggap orang intelek gitu ya. Nah, gimana kemudian kalau orang yang tidak biasa membaca, mengenal bahasa fusha kemudian harus paham Al-Qur'an ya, kan sulit ya. Makanya kemudian itu menjelaskan ya, di antaranya satu penjelaskan kenapa kemudian bahasa yang pertama, karena Al-Quran men-challenge supremasi penyair ya di Makkah ya, yang bagi mereka mengimani bahwa penyair itu adalah terinspirasi jin ya, maka Al-Quran itu butuh untuk men-challenge, mendelegitimasi penyair itu dengan Nabi membawa Al-Quran ya yang sama-sama dari sumber metafisik. Tapi sumber metafisik ini bukan jin, tetapi Allah. Nabi bukan syair, tetapi nabi ya. Nah, butuh itu ya. Terus yang kedua, Madinah itu memang ya ada ahlul kitab ya, ahlul kitab. Orang yang secara apa namanya? Coba kalau Anda lihat syair ya, syair itu isinya berapa sih? Ya, substansi pesannya itu berapa? Lebih pada performasi ya. Ya. Ya, beda dengan prosa. Prosa itu lebih substansi ya isinya. Nah, di Madinah itu memang tetangganya Ahlul Kitab ya, Ahlul Kitab yang sudah biasa baca kitab. Di samping juga Nabi sudah mulai establish ya, sehingga harus menata ini itu ya. Maka bahasa Al-Quran lebih prosaik ya, lebih prosaik. Tetapi ada aspek fasilah akhir itu pasti ada yang tidak hilang ya dari gaya bahasa lama ya. Karena kalau tidak begitu Al-Quran tidak mampu men-challenge tadi itu ya. Makanya kalau Anda baca bukunya, artikelnya Peter Heath, Al-Quran kenapa menjadi the most privileged text, di saat yang sama, di periode yang relatif short ya, yang pendek itu mampu mendelegitimasi supremasi syair ya di satu sisi ya, terutama di mata ini ya, audiens pertamanya. Yang kedua mendelegitimasi Alkitab Al-Muqaddas gitu ya, yang juga diimani oleh orang-orang Yahudi Nasrani sekitar di Jazirah Arab waktu itu. Jadi dua teks yang dulu diagung-agungkan kemudian dengan Quran itu tiba-tiba reputasinya tuh melorot itu ya, turun itu ya. Itu dengan ya, makanya wajar misalnya ya yang ungkapan dari Nasr Hamid Abu Zaid bahwa Al-Quran itu muntat sakofi ya. Meskipun beliau juga bilang muntit sakofi setelah itu ya, muntat sakofi di masa formasinya, muntit sakofi di masa ketika Al-Quran itu menjadi supremasi, tadi sudah menjadi kitab suci yang supremasinya sangat ini ya, di top gitu ya. Nah, itu yang karena apa? Karena berdialog, bercermin dari konteks-konteks yang dihadapi Nabi sehingga menjadilah muntat sakofi. Tapi setelah itu menjadi muntit sakofi karena setiap apa yang dilakukan oleh Muslim ya, umat Islam selalu mencari payung dari Al-Quran, entah itu mencari payungnya langsung atau lewat misalnya ya sunnah ya atau lewat yang lain, tapi selalu mencari payung. Itulah kemudian kenapa Abu Zaid menganggap bahwa setelah jadi muntat sakofi, Al-Quran menjadi muntit sakofi, pemproduksi budaya. Itu ya. Itu. Nah, Terkait makna roh, Pak. ya Rob. Nah, Rob ini kan, nah ini yang menarik ya. Ayat-ayat Al-Quran di awal-awal tuh pakainya Rob ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. Wala saufa yu'tika rabbuka. Kemudian warabbaka fakabbir ya. Jadi
bukan pakai Allah ya, bukan pakai Allah. Karena Rob itu menunjuk pada Tuhan ya. Dalam hal ini adalah Tuhan, tetapi lebih menekankan pada aspek rububiyah yang caring, yang memperhatikan manusia, yang merawat manusia, memberi rezeki manusia, ya, yang melindungi manusia. Ya, ini beda dengan Allah karena Allah memang objek untuk disembah ya. Itu. Jadi apa namanya? Rob di sini maknanya ada lebih pada Tuhan bukan yang disembah tetapi yang sangat sayang kepada manusia. Ya, makanya Iqra wa rabbukal akram, bukan Iqra wa rabbukal ma'bud ya misalnya gitu ya. Jadi itu ya. Makanya apakah Rob dipakai untuk orang lain? Kalau di Al-Qur'an ya ada ya. Itu terkait dengan misalnya cerita tentang Nabi Yusuf ya ketika di penjara, kemudian ada dua orang yang konsultasi tentang mimpi ditakwilkan oleh Nabi Yusuf, yang kamu nanti akan dihukum mati, yang kamu akan bebas. Nah, kepada yang akan bebas tadi Nabi Yusuf bilang, nanti kamu jangan lupa ya, kasusku ini tolong kasusnya dibicarakan ke Robmu. Fa'ansani husyaiton dzikra rabbihi. Tetapi dia lupa tadi setelah bebas dia lupa mengadukan kasus Nabi Musa ya Nabi Yusuf yang dipenjara karena tuduhan yang tidak benar tadi itu ya. Fa'ansani husyaiton dzikra rabbih ya. Fansa husyaiton dzikra rabbih ya. Jadi itu dipakai ya. Rob di situ bukan Tuhan. Rob itu bukan Tuhan, tetapi adalah tadi Tuan ya, Tuan itu. Jadi itu seperti ini ya. Ini memang perlu ada analisis tentang penggunaan kata-kata itu sama kayak di Perjanjian Lama ya, antara yang Yahweh dengan Elohim. Jadi kalau Anda perhatikan Yahweh itu kalau dalam Anda mempelajari ya studi tentang Bible, Yahweh itu gambaran tentang Tuhan tapi lebih antropomorfis gitu ya. Jadi yang Tuhan yang kayak manusia ya, kalau kita lihat ya cerita Nabi Yakub yang bertengkar dengan Tuhan karena Tuhannya itu kayak seperti manusia gitu ya. Jadi tapi kalau Elohim itu lebih abstrak ya, lebih abstrak. Dalam kajian biblical itu adalah dari tradisi yang berbeda karena Bible kan ribuan tahun ya waktunya itu ya. Jadi ada yang menyebut Yahweh, ada yang menyebut Elohim. Cuman kan Al-Quran tidak punya problem itu ya karena periodenya sangat sangat pendek ya, sangat pendek sehingga sehingga tidak paling kenapa sebut Ar-Rahman, kenapa Ar-Rahim ya. Ar-Rahim dipakai Nabi juga Rahim kan. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum. Gimana itu? Laqad ja'akum rasulun min bil mu'minin rauf. azizun 'alaikum. Bil Gimana Mas? mu'minin raufur Rahim rahim. ya, Rahim ya. Ar-Rahim, ada Rahimnya dia. Jadi itu Rahim tidak untuk Allah ya, tapi untuk Nabi Muhammad. Beda dengan Ar-Rahman. Ya, Ar-Rahman tidak ada. Karena memang pada konteks awal ya, terutama di Arab Selatan ya, itu Rahman itu dipakai untuk Tuhan ya. Kalau Anda baca tentang prasasti yang ditulis Abraha ya, itu dia akan nyebut ya dengan pertolongan dari Rahmanan, kemudian Ruhul Kudus dan Yesus ya gitu ya ditulis itu. Rahmanan ya. Jadi itu nama untuk Tuhan ya, tidak ada. Makanya kemudian ketika itu dikenalkan di Al-Qur'an,
qalu wa marrahman. Ya mereka nggak kenal ya. Apakah kamu memerintahkan kami untuk bersujud ke apa yang kamu sebutkan itu kan misalnya gitu ya. Jadi qalu wa marrahman. Rahman itu apa ya? Karena tidak populer, nama yang populer itu adalah Allah ya, Allah. Tapi Allah kan tadi itu ya yang tinggi karena disembah kan, tinggi sehingga karena tinggi tidak ada konsep caring tadi itu ya, maka ada wasail ya yang disebut sebagai berhala tadi itu ya. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa ya. Kami tidak menyembah berhala-berhala itu kecuali untuk tadi itu sampai ke Allah tadi. Karena Allah terlalu tinggi ya, tidak pernah menyapa kami itu kan. Kita sembah, kita sebut tapi tidak pernah menyapa kami, ya sudah kami minta kepada lewat berhala-berhala itu. Gitu mungkin eh, respon saya ya. Pak, satu pertanyaan lagi. Ini pertanyaan pertama sebenarnya. Namun jika disederhanakan, mungkin nggak? Sekaligus ini tadi sebagai follow up dari tentang efektivitas tartib nuzuli itu antara believers dan historian. Mungkin nggak Pak menjadi believers dan historian dalam satu ruang yang sama? Ya, pertanyaan sulit. Yang bisa kita lakukan itu gini ya, parameter kalau kita menjadi peneliti itu kan kita tidak bisa membuat justifikasi berdasarkan keimanan kita, itu kan. Jadi justifikasi yang kita buat adalah berdasarkan dengan apa namanya data-data yang kita punya itu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah kita lebih empatik ya. Makanya ada kayak ini ya, etik sama emik gitu ya. Emik itu dari perspektif orang dalam, etik itu dari orang luar. Nah, kadang-kadang kita tuh selalu back and forth gitu ya antara dua itu. Nah, makanya saya kasih contoh ya apa yang dilakukan oleh Montgomery Ward ketika peneliti-peneliti sebelumnya itu menyebut misalnya orang Muslim, dia bilang Allah says ya, Tuhan berfirman. Sementara orang-orang orientalis pada masa sebelum dia bilang the prophet said ya, untuk menyebut Quran ya. Jadi Nabi Muhammad berkata. Nah, makanya Montgomery Ward mencoba untuk mencari jalan tengah ya, untuk lebih empatik dengan mengatakan bukan Nabi Muhammad bersabda atau berkata, juga tidak kemudian seakan-akan memastikan itu Tuhan yang berbicara, sehingga dia memilih the Quran says ya, Al-Quran berkata gitu ya. Jadi itu yang bisa kita lakukan ya, kita ikutin parameter, tidak bisa membuat justifikasi berdasarkan keimanan kita, tetapi berdasarkan data-data yang kita punya. Namun yang bisa kita lakukan adalah kita lebih empatik gitu ya. Itu masih justifiable selama yang saya tahu begitu. Baik Pak, terima kasih yang banyak karena sudah membersamai kami. Boleh bertanya nih Mas? Waduh, singkat saja Mas ya. Pak Munir masih berkenan buatan Pak? Ya, terakhir nih soalnya anak saya kan sendirian. Oh iya. Saya di rumah cuman berdua sama anak saya, istri saya nggak ada, jadi saya harus nemani tidur dia. Ya, Oke, mungkin silakan, singkat Mas. ya. Baik Pak, terima kasih. Mungkin singkatnya, sebenarnya kalau berbicara kronologi wahyu Al-Quran itu, apa sebenarnya teori yang berkembang tentang kajian kronologi wahyu Al-Quran dari skeptisisme awal lah sampai hari ini Pak misalnya. Kalau kita melihat kan di semantik itu mungkin kita tahu pertama itu Izursu, kedua itu Erbento Shate, yang ketiga itu yang paling bagus yang mengembangkannya kan Daniel Madigan dalam Quran Self-Image itu. Itu berkembang teori semantiknya. Nah di teori kronologi wahyu Al-Quran ini apa yang kira-kira menurut Bapak berkembang secara teoritis dari
para pemikir-pemikir yang Bapak kaji selama ini. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, tadi saya mendengar Bapak juga menjawab tentang makna semantik robun dan ilahun. Kemudian mungkin tadi ada jawaban saya dengar berkaitan dengan kronologi wahyu Al-Quran juga. Kalau ayatnya begini, di Mekah begini, kemudian kalau ayatnya menggunakan Allah, mungkin di Madinah dan lain sebagainya. Tapi pertanyaan yang membuat saya sedikit penasaran, apakah sebenarnya kajian historis itu nanti harus, apakah sebenarnya kajian ma'ani, makna, semantik, stilistika, dan lain sebagainya harus dibangun argumentasinya dari segi historis kronologis, Pak? Karena menurut saya itu dua hal yang berbeda menurut saya. Kalau kita berbicara tentang semantik dan stilistika, ya kita berbicara bahwa ketika Allah mengatakan ya Yuhannas, sambutannya ubudu. Ketika ya amanu, sambutannya itaku begitu. Tapi itu secara semantis dan stilistik, Pak. Tidak secara kronologis dan perspektifnya. Mungkin itu saja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik. Ya, yang Anda sebut tadi orang-orang yang pendekatannya lebih pada sinkronik ya. Menganggap Al-Quran itu semuanya satu masa ya. Dan itu tren yang bisa dibenarkan, ada yang diakronik. Ya, makanya kalau yang tartib nuzul ya, itu pendekatannya diakronik karena menganggap beda ya. Kalau diakronik maka itu evolusi atau perubahan makna itu pasti terkait dengan konteks tertentu. Kalau sinkronik ya kita mungkin tahunya varian makna gitu ya. Ya makanya rata-rata mufasir kita tuh mungkin bisa dikatakan hampir semuanya ya itu adalah pakai sinkronik karena makanya kalau lihat kata kufur itu pasti mereka akan ada banyak variannya gitu ya, varian makna kufur gitu ya. Nah, kalau yang pendekatannya adalah diakronik, maka makna kufur itu apakah itu berkembang ya, perubahan itu karena apa, konteks apa itu ya. Saya kasih contoh misalnya ya. Misalnya kalau Anda ini ya, kenapa Syams itu pakai muannas ya, Qamar itu mudzakkar. Di Quran itu loh ya. Wasyamsi wa duhaha. Ya. Kenapa? Nah, bagi orang-orang yang itu apa namanya sangat concern pada konteks ya di Arab di Yaman Selatan ya di Arab Selatan ya Yaman itu dikenal ya bahwa Tuhan laki-laki itu Qamar. Qamar itu representasi Tuhan laki-laki, sedangkan Syams itu Tuhan perempuan. Anaknya itu Venus gitu ya. Nah itu bisa menjelaskan ya kenapa mudzakkar, kenapa muannas misalnya gitu ya. Atau misalnya ini kenapa ada tulisan baca Maliki, kenapa dibaca Maliki? Wah ini ya kalau orang semantik murni ya Malik berarti kerajaan ya. Kalau Malik berarti yang mempunyai ya. Ya semuanya sama ya. Paling begitu penjelasannya ya. Tapi kalau Anda mentris pada konteks maka akan Anda tahu ya. Karena urusan Malik dan Malik itu soal dulu tulisannya kan mim lam kaf ya. Belum ada harokat. Ya, mau Anda baca Malik mau baca milk ya, coba Anda lihat itu kiroat itu Malik sama Malik atau milk ya atau Malaka ya banyak ya karena semua itu bisa terbaca oleh huruf mim lam kaf ya. Tetapi kalau Anda lihat ya misalnya teks-teks lebih yang di sekitar Al-Quran, wacana yang berkembang adalah tentang Tuhan yang punya kerajaan nanti di hari kiamat ya. Nah, kalau Anda merujuk ke sini maka sebenarnya artinya Malik itu Tuhan ini raja ya. Tuhan punya kerajaan di hari kiamat nanti rajanya adalah Tuhan itu. Itu. Makanya kalau eh, Anda termasuk yang atau kita ya membaca Malik Yaumiddin ya
Ya itu cara baca itu sebenarnya tidak tidak ini ya, itu karena faktor karena tadi itu orang karakternya apa namanya kulturnya kultur lisan, kemudian dikasih tulisan nggak ada harokat, ya mereka bacanya macam-macam itu ya, lebih ke situ ya itu. Tapi artinya kalau Anda melihat konteks bisa jadi beda, tidak sesuai dengan tadi entah milik kan berarti kepunyaan, atau malaka yaumaddin berarti memiliki kan gitu ya. Ya, itu nih macam-macam ya, tapi makna kontekstual kalau dirujuk ke tadi itu ya, ke teks-teks atau sumber-sumber yang terdekat, itu pasti menunjuk pada makna tertentu. Dan itu hasilnya beda kan hasilnya. Itu mungkin sebagai ilustrasi cepat ya, jawaban respon cepat saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Monirul Ikhwan atas narasi dan penjelasannya yang memberikan banyak wawasan kepada kita. Tibalah kita di ujung acara. Mungkin kalau saya harus menyimpulkan dalam beberapa hal, pembacaan secara kronologis itu bisa memberikan fragmen yang lebih konkret dan lebih dekat dengan periode kenabian Muhammad. Artinya kita bisa mengetahui hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, apa saja peristiwa yang mengitarinya, dan kita bisa merefleksikan secara lebih otentik dan lebih emosional gitu, lebih dekat dengan Nabi. Terima kasih atas penjelasannya. Teman-teman, jangan dulu beranjak karena mungkin beberapa waktu ke depan ada beberapa agenda yang akan digalakkan, akan dilaksanakan oleh Elbranstalk. Di antaranya soft launching website Elbranstalk pada tanggal 2 Oktober. Jadi kita akan bergerak menuju website. Kemudian ada bedah tesis tafsir Maqasidi pada tanggal 4 Oktober 2025. Dan kemudian yang terakhir ada bedah buku Masalikut Ta'lim fi Ulumil Qur'anil Karim. Ini kerjasama dengan El-Maslak. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Terima kasih kepada Pak Munir atas penjelasannya yang sangat memuaskan. Saya atas nama host sekaligus moderator, mohon maaf sebanyak-banyaknya jika ada kekurangan. Saya juga mohon maaf kepada teman-teman yang sudah bertanya di kolom komentar namun belum sempat terjawab. Itu karena keterbatasan waktu kita. Semoga Anda tidak bosan mengikuti kajian-kajian Elbranstalk. Atas nama pembawa acara juga mewakili panitia yang bertugas, saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Bung. Terima kasih ya. Ya, Saya Pak. pamit dulu. Siapa? Ya. Terima kasih, Selamat Pak. Kalian undang lagi, Pak. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah ini Mas Fauzi.